Hari ini kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, segala sesuatu sudah kami persiapkan dari pagi hari sampai pada saat ini kami rindu itu semua boleh mempersiapkan kami, mengangkat hati kami, membuka pikiran kami untuk menerima terang kebenaran Tuhan kepada masing-masing pribadi kami sesuai dengan keperluan kami. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang juga bergabung secara online maupun yang secara offline mungkin dalam perjalanan. Tuhan juga berkati kami semua agar di waktu yang indah ini kami boleh sama-sama menikmati waktu yang sama untuk menghormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak bila mana kami mendengarkan dan kami berbicara, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja atas masa. Amin. Sehingga Tuhan, segala keterbatasan kami tidak boleh menghalangi apa yang Tuhan maksudkan. Terpujilah Engkau Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, selamat hari Sabat kepada family semuanya. Apa kabar? Ya, di manusia suaranya. Oke, terima kasih. Saya agak geser sedikit mimbarnya ya. Oke, baik. Masih ada yang kenal sama saya? Ya, terima kasih. Saya akhirnya bisa berkesempatan untuk berdiri di depan ini untuk menyampaikan sedikit pesan kepada kita dan pesan untuk saya juga. Jadi terima kasih, saya melihat ada wajah-wajah yang sering datang di One Christ Community dan mungkin yang pertama kali juga datang pada sahabat ini, terima kasih, welcome to One Christ Community. Jadi One Christ Community adalah sebuah wadah untuk kita melayani bersama. Ya, kenapa namanya One Christ? Unik dan sebenarnya ini nama yang paling indah saya katakan. Saya selalu katakan nama paling indah karena ya tidak ada Kristus yang macam-macam, cuma satu. Kita yang kadang macam-macam. Dan Tuhan rindu agar kita bersatu di dalam kasih-Nya, kita bersatu di dalam kuasa-Nya juga. Baik family semuanya, saya Richard Bria dan pada kesempatan hari ini saya juga senang untuk bisa memperkenalkan diri ya, karena biasanya kalau sebagai speaker ya perkenalan diri itu penting dan itulah kita dikenal. Dan saya secara pribadi juga senang pada kesempatan ini saya bisa memperkenalkan diri dengan cara yang lebih berbeda dari sebelumnya. Jadi saya sudah menikah dengan satu istri. Walaupun begitu saudara, ini sebenarnya pengalaman pertama saya memperkenalkan diri dengan status yang sudah berbeda. Kalau bisa nama doang ya, tapi setelah ini saya merasa lebih percaya diri, saya lebih mendapatkan support. Dan family semuanya, kita semua sebenarnya beranjak. Dan tidak usah kita malu untuk memperkenalkan diri karena memang Tuhan punya rencana bagi kita masing-masing. Tapi yang paling penting adalah saya senang karena saya masih saudara kenal sebagai orang Kristen. Kita harus berbangga bisa memiliki gelar atau nama atau panggilan sebagai orang Kristen. Karena apa saudara? Ini gelar yang tidak mudah atau sebuah jabatan yang tidak mudah kita pegang dan kita pikul. Karena ini mempertaruhkan apa? Seluruh kehidupan saya dan saudara. Tidak gampang untuk memperkenalkan diri sebagai orang Kristen, apalagi di zaman sekarang saudara. Maka itu pada hari Sabat ini kita mau belajar bersama-sama dengan tema yang sangat luar biasa diambil oleh tim, yaitu fruitful. Fruitful. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai fruitful, biasanya kita sudah alam pikiran kita sudah langsung kepada ending sebuah cerita, benar nggak? Ya, kalau berbicara sebagai buah, pohon yang berbuah, ya kita sudah sampai di akhir cerita, saudara-saudara. Tapi apakah akhir cerita itu memiliki awal dan pertengahan yang baik atau tidak? Nah, ini yang kita harus pelajari bersama. Makanya saya senang untuk mengambil judul pada hari Sabat ini adalah Before and After Life. Wow. Saudara-saudara sekarang mungkin sering lihat konten di TikTok atau di Reels atau dimanapun, ada gitu kan, ada video before and after. Mungkin setelah before dia make up, setelah dia make up, bisa kita lebih sayang mana sih? Yang after dong, benar nggak? Ya. Biasanya lebih better lah, lebih baik lah. Betul. Tapi kalau before-nya ini, nah ini kadang-kadang orang mau reject, orang tidak mau akui kondisi before-nya ini. Tapi saudara-saudara sekalian, kita akan pelajari hari ini bahwa hidup sebagai orang Kristen yang berbuah, kita perlu lihat before and after. Dan sebenarnya saya mau katakan before and after ini sebenarnya kurang lengkap. Saya mau katakan before, and-nya itu diganti dengan proses, baru apa namanya after. Dan saudara-saudara sekalian, kita sedang berada di dalam sebuah proses. Kita belum berada pada sebuah akhir. Kita semua sedang diproses. Makanya saudara, saya beberapa hari, 2 Jumat yang lalu saya tanya kepada teman-teman, kebetulan kita ada share group, lalu saya tanya, teman-teman tolong kasih pendapat dong, apa sih itu baik? Yang ada di pikiran kamu aja deh, apa itu baik? Lalu ada yang memberikan beberapa jawaban, baik itu adalah
Ya kalau udah baik tentu benar. Biasalah jawaban-jawaban yang standar kita tahu. Ya baik itu dikatakan adalah sebuah norma, sebuah standar. Ya kalau sudah baik berarti itu memang sesuatu yang memang sudah dicapai. Ada juga mengatakan kalau baik itu biasanya menguntungkan saya dan juga menguntungkan bagi orang lain. Nah, beberapa pendapat yang disampaikan dan sebenarnya itulah definisi baik yang kita tahu. Dan itu sebenarnya terhubung dengan apa yang sedang dilakukan dan tidak dilakukan oleh seseorang. Ya. Bicara soal baik dan tidak baik, tentu langsung relate dengan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan seseorang. Nah, saya tanya kepada kita semuanya, ada tidak? Coba simak pertanyaan ini. Ada tidak orang yang saudara kenal itu dia baik, tapi dia tidak lakukan kebaikan? Ada saudara mungkin tahu, pernah lihat atau mungkin membayangkan ada orang yang dia sebenarnya kita tahu baik, tapi dia nggak lakukan kebaikan. Mungkin jaraknya. Atau yang kedua, orang yang dia tuh kita tahu dia tidak baik dalam definisi kita, dalam pandangan kita, dalam ukuran kita, orang ini tidak baik sama sekali, tapi dia bisa lakukan kebaikan. Ada saudara temui mungkin dalam kehidupan ini. Saya pikir ini sering kita temui dalam kehidupan ini. Sehingga berbicara mengenai buah atau hal baik tidak baik, itu sebenarnya berbicara mengenai hal apa yang kita lakukan dan tidak lakukan. Lalu sebab itu saudara-saudara sekalian, definisi daripada buah-buah kehidupan atau kebaikan atau ketidakbaikan yang ada dalam kehidupan kita, menurut Alkitab adalah buah dalam Alkitab adalah metafora dari sebuah kiasan yang digunakan untuk menggambarkan penampilan lahiriah dan watak batinnya seseorang. Buah termasuk adalah hal-hal seperti perilaku, sikap, kata-kata, dan bahkan pemikiran. Jadi kalau kita berbicara mengenai buah, fruitful, hidup yang berbuah, saudara-saudara jangan berbicara mengenai hidup yang apa? Yang diberkati, hidup yang sukses dan segala macam. Saudara, Alkitab memberikan definisi bahwa hidup yang berbuah adalah berhubungan dengan perilaku saya dan saudara, berhubungan dengan sikap saya dan saudara, berhubungan dengan kata-kata saya dan saudara, berhubungan dengan pemikiran saya dan saudara. Jadi kalau mungkin ini, ya biasa kita bisa melihat perilaku, sikap, kata-kata. Tapi mungkin orang dengan ilmu tertentu yang bisa baca pemikiran, benar tidak? Saya lihat ada beberapa pesulap, saya bisa baca pikiran saudara. Wah, luar biasa. Apalagi kalau dia bisa baca pikiran baik atau tidak baik, ya dia bisa menolong atau tidak menolong orang, benar tidak? Nah, jadi berbicara mengenai buah-buah kehidupan, please jangan kita sangkut pautkan dengan hidup yang apa yang kita sedang pakai sekarang. Ini berbicara mengenai kualitas hidup saya dan saudara-saudara sekalian. Oke, kita sepakat di sini ya, karena kita mau pakai standar Alkitab. Nah, family semuanya, oke. Apa yang saya mau sharing kepada kita pada hari Sabat ini adalah bahwa sebenarnya kondisi kita, saudara mau akui atau tidak akui, saya membuka kepada kita dan membuka kepada diri saya sendiri, bahwa hidup kita ini semata-mata menghasilkan yang tidak baik. Alkitab mencatat di dalam Efesus 2 ayat 3 dan bahkan di dalam Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran yang kurang jahat, pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Saya dan saudara adalah orang yang harus dimurkai atau pantas dimurkai sama seperti mereka yang lain. Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini, tidak bisa dihindari, itu sudah masuk, sudah menjalar oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. It means buah-buah yang saya dan saudara hasilkan sebenarnya buah-buah yang tidak baik. Saudara mau akui atau tidak baik, tidak akui, inilah kenyataannya. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara mengenai buah kehidupan, mungkin sebelum ini saudara dengarkan, wah temanya fruitful, saya mau datang ke One Christ Community karena temanya seperti sesuatu menjanjikan bagi kehidupan saya. Jangan dulu. Karena saudara sekalian, seperti ini yang kita melihat, dia akan mengupas segala kondisi kita. Mungkin ini merupakan sebuah judul yang sangat manis, tapi saya mengatakan this is the hardest theme. Ini adalah sebuah tema yang paling sulit yang kita akan pelajari sepanjang bulan ini, saudara. Karena ini menyentuh mengenai apa yang akan tampil dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita harus siap. Ya, saya sudah sering katakan bahwa masa sekarang bukan masa untuk kita berleha-leha. Saudara bisa lihat dalam kehidupan kita di sekitar ini. Apakah ini saatnya bagi kita untuk diam, tenang, dan tidak berbuat apa-apa? Sementara lihat saudara, dunia ini kita semakin kacau.
Dunia ini semakin kacau, saudara. Jika kita tidak mau berjuang untuk mengatakan yang benar dan menghasilkan buah yang baik, kita akan melihat bahwa kehancuran itu bisa saja dimulai dari diri kita sendiri. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau saudara-saudara sudah bisa mengerti definisi atau pengertian yang saya sudah katakan pada hari ini, lalu bagaimana sih? Hari ini saya akan sharing mengenai sebuah perumpamaan yang Tuhan pernah kasih di dalam buku Lukas pasal yang ke-13. Saudara bisa baca. Kalau di dalam Alkitab yang saudara mungkin biasa baca, judulnya itu adalah pohon ara yang tidak pohon ara yang tidak berbuah. Tapi setelah saya baca cerita ini, saya kasih judul adalah pohon ara di tengah kebun. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita baca di dalam Lukas pasal 13 untuk kita dapatkan keseluruhan cerita Lukas pasal 13. Ya, ayat. Oke, mari buka saudara Alkitabnya yang ada di handphone, tolong dibuka. Oke. Ya, Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ini ceritanya luar biasa. Kalau saudara sudah dapatkan, kita boleh akan bacakan bersama-sama. Saya tidak taruh di slide, tapi mari kita baca bersama-sama kalau sudah dapat. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Cerita selesai. Baik saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah gambaran bagaimana Tuhan melihat kehidupan saya dan saudara. Bagaimana Tuhan melihat kehidupan saya dan saudara. Ya, Tuhan menghadapi sebuah kondisi di mana di dalam kebun anggurnya ada tumbuh sebuah pohon ara. Dan saudara mau tahu, saya sedikit memberikan saya memberikan beberapa item yang kalau saudara mungkin baca sekilas ada langsung bisa dapatkan diferensiasinya. Tapi saya memberikan beberapa di sini. Persamaan daripada pohon-pohon yang ada di kebun Tuhan, kebun anggur Tuhan adalah ada pohon anggur, ada pohon ara. Nah, sama-sama hidup di kebun yang sama. Artinya bahwa pemilik kebun itu mengizinkan pohon ara ini tumbuh. Padahal kalau mau dicari tahu dalam bukti Alkitab, pohon ara ini biasanya tumbuhnya di mana? Di pinggir jalan. Jadi seperti pohon liar, tapi memang dia berbuah. Kemudian sama-sama dirawat dan diperhatikan oleh pengurus kebun itu, saudara kalau baca baik-baik. Ya, sama-sama diawasi dan dievaluasi. Jadi bukan hanya sekedar dia hidup di sana lalu tidak diperhatikan, diurus, diperhatikan sama. Kita akan lihat lagi. Kemudian dievaluasi juga sama pengurus maupun pemilik kebun. Sama-sama masih produktif, oke? Dan masih bisa menghasilkan. Hanya yang menjadi perbedaannya adalah ini. Kalau saudara lihat, jumlah pohon anggur lebih banyak. Pohon ara cuma 1, oke. Pohon anggur ini sebenarnya berbuah. Tetapi yang tidak berbuah adalah pohon ara. Nah, saya coba selidiki perbedaan pohon anggur sama pohon ara ini adalah pohon anggur ini dia sebenarnya berbuah setahun sekali. Tapi kalau musimnya berbeda di berbagai tempat. Ada yang di Februari ke Maret, ada yang Agustus ke September, ada yang bulan November. Jadi dia sekali setahun berbuah, tetapi masanya yang berbeda. Nah, pohon ara ini sebenarnya dia itu bisa 3 kali berbuah dalam 1 tahun. Saudara bayangkan. Artinya kalau saudara baca cerita ini bahwa Tuhan atau pemilik kebun anggur itu sudah 3 tahun datang kemana? Ke kebun anggurnya untuk mencek, pohon anggur semua berbuah aman. Tapi saudara, logikanya, kalau pohon anggur sekali setahun berbuah, si pemilik kebun anggur itu kalau dia fokus sama pohon anggur, berarti dia cuma sekali setahun datang, benar tidak? Tapi dikatakan selama 3 tahun aku datang, dia tidak pernah mendapatkan apa? Ingat bahwa si pemilik kebun anggur ini juga perhatian sama pohon apa? Pohon ara ini. Artinya bisa jadi dalam 1 tahun dia datang berapa? 3? Benar tidak? Walaupun tidak dikatakan bahwa pemilik kebun itu hanya datang waktu si anggur ini masa berbuah.
Tapi dikatakan selalu dia cek dalam 3 tahun ini pohon ara ini tidak berbuah. Oke, ini fakta-fakta yang kita temukan. Apa yang mau dikatakan di sini, saudara? Yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa soal kehidupan saya dan saudara. Ingat, Tuhan melihat kita masing-masing. Tuhan melihat, memeriksa hidup kita persis detail masing-masing. Jangan saudara merasa bahwa saya aman, saya sudah tahu Alkitab, saya sudah tahu kebenaran, lalu saya diam-diam. Apakah yang perilaku, sikap, dan kata-kata, bahkan pemikiran kita ini, apakah menunjukkan yang Tuhan kehendaki? Jika tidak, ingat, Tuhan akan datang sewaktu-waktu untuk memeriksa. Dan vonis bisa dijatuhkan kapanpun. Baik. Kalau kita lihat bahwa ada yang menarik, bahwa cerita ini bukan sekedar cerita antara si pemilik kebun memberikan vonis kepada si pohon ara atau pohon. Ada pemain penting yang ada dalam cerita ini disebut dengan siapa? Pengurus kebun, yaitu siapa? Yesus. Saudara dan saya mungkin merasa bahwa hidup saya ini biasa-biasa aja, berjalan seperti biasa tahun ke tahun. Yang penting saya melakukan ini, melakukan itu. Tapi ingat bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, menarik dalam cerita ini bahwa pohon anggur ini adalah merupakan gambaran daripada umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk hidup, yang harusnya menghasilkan hidup yang baik. Nah, saudara kalau membaca cerita pohon anggur ini pasti ngambang ceritanya. Kalau tidak ada penyebabnya, kosnya itu apa? Saudara kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, pasal ayat 1-5, Lukas pasal 13, ada latar belakang kenapa Tuhan kasih cerita ini. Karena pada waktu itu dikatakan gubernur di Galilea, yaitu Pontius Pilatus, dikatakan dia membunuh orang-orang Galilea dengan disembelih. Bayangkan saudara, ini horor ceritanya. Disembelih, bahkan darahnya itu dipersembahkan bersama-sama dengan korban bakaran. Ini terjadi di bait suci orang-orang Yahudi. Lalu kemudian orang-orang datang kepada Yesus, dia bilang, wah bunuh, itu orang-orang di sana. Itu dibunuh sama Pilatus, lalu darahnya itu kejam sekali. Lalu Tuhan membaca pikiran mereka. Karena dalam anggapan mereka bahwa, waduh, kalau orang itu dibunuh dengan keji, pasti orang itu berdosa sekali. Pasti hidupnya itu tidak ada buah-buah yang baik. Itu kayaknya dia pantas untuk dihukum mati. Itu dalam pemikiran orang-orang. Dan ingat, Tuhan baca pikiran kita semua. Jadi ketika mengatakan, wah, itu orang dibunuh oleh Pilatus, itu sepertinya mereka itu orang yang sangat berdosa. Lalu Tuhan baca pikiran mereka. Tuhan katakan apa? Hei, kamu pikir orang-orang yang mati dibunuh oleh Pilatus itu lebih jahat hidupnya daripada kalian? Dan jikalau kalian tidak bertobat, kalian pun akan mati dengan cara demikian. Kaget mereka. Atau kalian pikir orang-orang yang mati di kolam itu lebih baik, lebih jahat hidupnya daripada orang-orang di seluruh Yerusalem ini? Jikalau kamu tidak benar hidup dan tidak bertobat, kalian pun akan mati dengan cara demikian. Inilah latar belakang sehingga kemudian Tuhan memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saudara-saudara sekalian, ini adalah message yang ditujukan kepada saya dan saudara yang sedang berdiri dan duduk di tempat ini. Yang sedang berdiri dan duduk di tempat ini. Oh, jangan saudara pikir bahwa orang yang sedang menderita, orang yang bahkan melakukan kejahatan di luar sana itu pantas dihukum mati. Sambo itu lebih pantas dihukum mati. Ini itu pantas dihukum mati karena dia terlalu jahat, dia kejam. Kalau Tuhan boleh katakan hal yang sama. Jikalau saya dan saudara tidak bertobat, kita pun akan mengalami hal yang sama. Itulah latar belakang sehingga diceritakanlah cerita mengenai pohon ara di tengah pohon anggur ini. Artinya bahwa Tuhan menghendaki supaya kita semua menghasilkan buah perbuatan yang baik. Jikalau kita tidak bertobat, maka kita akan mengalami hal yang sama. Baik, family semuanya. Di sini diceritakan bahwa sebenarnya pengurus kebun anggur ini memperhatikan kita semua. Mengurus. Saudara kalau baca, Yesus sering mengumpamakan bahwa pohon anggur ini dialah apa? Pokok anggurnya. Saudara bisa bayangkan bahwa selama 1 tahun pohon anggur itu mau berbuah, lebih banyak dia itu dikerat, dia itu dibersihkan. Hanya untuk 1 kali berbuah, tapi kalau 1 kali berbuah itu banyak. Dan kalau dia diurusnya bagus, dia juga akan berbuah manis. Lebih banyak dia itu dibuang kulit-kulitnya, carang-carangnya yang tidak berkulit itu dipotong semuanya. Jadi saudara bayangkan bahwa dalam 1 tahun itu lebih banyak si pohon anggur ini disakitin sebenarnya.
Jadi untuk berbuah itu tidak gampang, saudara. Untuk masalah perbuatan yang baik, kita belajar dari pohon anggur adalah dia harus banyak disakiti. Dia harus banyak dikerat, dibuang bagian-bagian yang tidak penting. Saudara, mari kita ukur hidup kita masing-masing. Pada bagian mana kita tidak bermanfaat? Pada bagian mana Tuhan memberkati kita, tapi itu tidak digunakan untuk hal-hal yang baik? Pada bagian mana Tuhan itu memberkati kita dengan sangat luar biasa, tapi kita tidak mengelolanya dengan baik? Siap-siap kalau waktu itu akan ditarik dari kehidupan. Itu pesan amaran yang sangat keras. Dan itu sakit. Hanya untuk membuat pohon anggur ini berbuah. Jadi Tuhan mau mengajari kepada pohon ara ini bahwa aku mengasihi pohon anggur itu, diizinkan tinggal bersama-sama. Tapi kadang dalam kehidupan kita sebagai sesama anak-anak Tuhan, ya saya membayangkan ada sedikit kontradiksi dalam kehidupan kita. Dia itu kan pantas dihukum mati. Dia itu kan pantas hidupnya seperti itu. Dia memang hidup seperti itu karena memang dia tidak berguna. Jadi kadang kita judging satu dengan yang lain. Lihat seperti pohon ara, sudah tidak ada manfaatnya, sudah tidak ada fungsinya, hanya mengambil unsur-unsur dari dalam tanah, hanya untuk mengerat potensi yang ada di dalam komunitas ini. Tapi kenapa sih Tuhan biarkan dia ada di situ? Saudara bisa lihat, mungkin ada orang yang kita anggap, ngapain sih dia di sini? Gak ada manfaat. But God put them between us. Atau juga mungkin kita seperti pohon ara. Dia bilang, Tuhan tuh hanya mengasihi mereka. Tuhan hanya menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Tuhan itu tidak sayang sama saya. Ada juga perasaan-perasaan seperti ini. Tapi ingat bahwa Tuhan ingin memberikan kepada kita kesempatan untuk melihat bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, rasa-rasanya kalau kita mau merenungkan hidup ini, hanya kita bukan tidak dikasih oleh Tuhan. Kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Tapi ingat, hanya buah-buah kita belum menunjukkan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kita sama seperti pohon ara yang hanya mengambil unsur-unsur di sekitar tanah itu untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak mau menghasilkan buah. Ya. Dia tidak pernah tahu bahwa keberadaannya itu menjadi sesuatu yang sangat menyusahkan bagi orang-orang di sekitar. Tapi dia tidak mau tahu. Saudara, mari kita bayangkan apakah ada hal sesuatu yang menyusahkan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Mungkin kita tidak mungkin tanya, mungkin tidak. Saya ada sesuatu yang membeban. Tidak mungkin kita tidak merasa seperti itu. Kita tidak mungkin tanya langsung. Tapi mari kita evaluasi dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Tuhan mau kita terbuka. Kita terbuka kepada dia. Tuhan ada bagian yang harus dipotong Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Aku ada di antara mereka. Aku ada di antara mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu undangan yang Yesus sering pernah katakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbicara mengenai berbuat hidup yang menghasilkan perbuatan yang baik, hal yang itu semuanya bukan berbicara mengenai kemampuan saya dan saudara. Ingat, dari perjalanan ini catat baik-baik, itu tidak berbicara mengenai kemampuan saya untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi itu berbicara mengenai kerelaan Tuhan, ya, oleh karena kelemah lembutan dan kerendahan hati siapa? Yesus. Ingat bahwa ini bukan soal cerita kita dengan Tuhan, saudara. Kalau saya dengan Tuhan, oke, saya minta ampun, saudara. Tapi ada pekerjaan yang tak terlihat yang mungkin kita selama ini abaikan, bahwa Yesus tinggal bersama dengan kita. Dia meluangkan lebih banyak waktu untuk kita. Tapi kan kita tidak mau mengakuinya, kita tidak mau menyadari. Kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesuslah yang membuat kita ini bisa bertumbuh dan berbuah, saudara. Kita mungkin sulit untuk menerima, sulit untuk mencerna ini. Tapi saudara-saudara, perumpamaan ini sebenarnya berbicara mengenai kesediaan Tuhan untuk menolong kita. Ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa teguran ini bukan untuk saya. Pohon ara itu merasa bahwa teguran ini bukan untuk saya. Saya sudah dipilih oleh Tuhan, saya sudah dikasihi oleh Tuhan, cukuplah saya hidup seperti ini. Saya tidak mau lagi untuk menegur orang lain. Saya katakan tadi bahwa ingat, hidup kita berada di sebuah zaman yang sudah gila, saudara. Sudah benar-benar gila. Nubuatan yang Tuhan pernah katakan sudah terjadi di zaman kita. Saudara mau akui, mau terima atau tidak, itu semua sudah terjadi di zaman kita sekarang. Dan kalau kita tidak keluar dan kita tidak mengatakan hal yang benar sebagai kebenaran, saudara-saudara bisa melihat bahwa kehancuran akan banyak terjadi. Apalagi kalau kita merasa bahwa teguran itu hanya untuk orang lain. Saudara, kita tidak boleh menggunakan firman Tuhan untuk menegur orang lain. Kita harus menggunakan itu bagaimana Tuhan sedang memoles kita hari ini. Mari kita berkaca kepada kondisi kita hari ini. Kita tidak bisa menutup mata. Saudara, teknologi
bertumbuh dengan pesat. Teknologi maju luar biasa. Apa yang kita bisa syukuri dari ini? Itu membuka semua kejahatan kita. Teknologi Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman ilmu pengetahuan akan bertambah, tapi seiring bertambahnya ilmu pengetahuan itu semakin membuka kejahatan kita masing-masing. Ingat baik-baik. Dan disitulah Tuhan akan menyatakan kasih yang luar biasa. Ingat, Tuhan mengatakan bahwa jangan kita merasa bahwa semuanya baik-baik aja, sedang tidak baik-baik saja. Tuhan sedang menuntut buah dari kehidupan kita. Karena apa? Itu bukan hanya menolong orang lain, tapi menolong diri kita juga. Kita merasa bahwa, saya istimewa, saya diizinkan Tuhan untuk datang. Ya, tidak ada dalam situasi peperangan, saya baik-baik aja hari ini. Tapi tidak sampai di situ. Masih ada teguran, apakah kamu berbuah atau tidak? Apakah kamu bermanfaat atau tidak? Atau kamu hanya menjadi orang yang hanya menerima berkat dari Tuhan, tapi tidak mau untuk menyalurkan untuk orang lain? Ya, Tuhan tanyakan, iya kamu diberkati, kamu istimewa. Aku selalu katakan, engkau itu adalah biji mataku. Tuhan katakan kepada kita semua. Tapi ingat, Tuhan akan tanya, mana buah-buah? Mana buah-buah? Mana buah-buah bahwa kamu itu istimewa? Atau kita merasa bahwa sudah aman dalam penggunaan anggur Tuhan dan mengabaikan panggilan untuk kita berbuah? Atau kita sudah memilih jalan paling mudah atau jalan paling aman? Saya ingin sharing pengalaman daripada Yusuf, saudara-saudara sekalian. Saudara tahu, Yusuf adalah gambaran daripada pohon anggur yang berbuah itu sendiri. Secara tidak langsung sebenarnya gambaran Yudea atau Yehuda ini adalah gambaran daripada keturunan siapa? Yusuf. Ya. Dia adalah pohon anggur, pohon ara yang bertumbuh dengan subur. Saudara tahu bahwa Yusuf setelah dia dibuang oleh saudara-saudaranya dan kemudian dia dijual ke Mesir. Lalu di sana kemudian dia disertai oleh Tuhan. Dia menunjukkan sebagai orang yang diberkati. Lalu dia menunjukkan buah-buahnya. Saudara tahu kehidupan Yusuf, buahnya buah luar biasa, manis-manis, dirasakan oleh setiap level di mana dia berada. Ya, kemudian ketika dia sudah berada di puncak kekuasaannya, datanglah Raja Firaun mengatakan semuanya yang ada di dalam apa? Kuasamu, kecuali apa? Tahta ini. Tidak ada dalam kuasamu. Semua sudah diberikan kuasa kepada Yusuf, kecuali tahta daripada raja. Lalu bahkan raja berikan kepada dia anak perempuannya untuk dinikahi. Lalu dari anak perempuan Firaun ini lahirlah dua orang anak yang bernama siapa? Anak yang pertama bernama Manasye dan anak yang kedua bernama Efraim. Manasye artinya bahwa Tuhan sudah melepaskan aku dari apa? Kesengsaraan di rumah bapakku. Bahwa dia nanti dicelakai oleh saudara-saudaranya, tapi Tuhan masih memelihara dia. Dinamailah anaknya oleh siapa? Manasye. Lalu anak yang kedua adalah Yusuf. Efraim. Efraim artinya Tuhan sudah memberkati aku di tanah apa? Tanah pelarian. Saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa berbicara mengenai buah. Buah tidak pernah lahir daripada kondisi yang baik. Sama seperti Yusuf. Kenapa dia berani akui bahwa aku diberkati oleh Tuhan setelah masa-masa yang sulit? Saya katakan berbicara mengenai hidup yang berbuah, bukan hidup yang gampang. Saudara mungkin mendengarkan khotbah, hidup ini berkati seperti ini. Saudara, itu prerogatif Tuhan. Tapi mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Apakah kita mau untuk disingkirkan, dikuliti? Apakah kita mau untuk dicangkul, dibersihkan? Apakah kita mau ditegur? Apakah kita mau ditempa? Apakah kita mau untuk disakiti? Untuk membuat hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita? Itu poin. Saudara pikir hidup berbuah itu hidup yang gampang? Tuhan bikin kita diberkati hari ini, selesai kita diberkati, saudara. Tapi apa gunanya kita memperoleh seluruh isi dunia, tapi kita kehilangan apa? Nyawa. Tuhan sangat tidak mau. Tuhan sangat tidak mau agar kita menikmati itu untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara, pengalaman Efraim ini adalah pengalaman yang Tuhan mau berikan kepada kita. Yusuf adalah pengalaman yang diberikan kepada kita. Bahwa tidak mudah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dilempar sana sini, dihianati sana sini. Tapi kalau kita mau izinkan Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Ya, sekali-kali Yusuf tidak pernah mau untuk mempersalahkan Tuhan, saudara. Dia menerima keadaan apapun, tapi dia percaya bahwa Tuhan punya tujuan bagi dia. Sehingga akhirnya dia melahirkan anak-anak yang luar biasa. Tapi ingat, saudara, tidak selesai. Kalau kita tidak terus berada menempel pada pokok anggur itu, maka kita tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Saudara, kenapa diizinkan pohon ara itu tumbuh bersama dengan pohon anggur? Karena ada bukti nyata bahwa Tuhan ketika menempel dengan pohon yang mau bekerja sama, yang mau mengambil sifat-sifatnya, dia bisa berbuah, saudara. Saudara dan saya tidak diberikan tinggal di padang belantara yang tidak ada petunjuk sama sekali. Kita hidup
di antara orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita hidup di antara orang-orang yang sangat ditinggikan oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa belajar dari sana, kita akan menjadi sama seperti pohon ara yang tidak punya manfaat. Demikian juga kalau saudara merasa bahwa saudara dan saya diberkati, maka mari kita tunjukkan agar orang-orang yang tidak mau berbuah itu apa? Mau untuk diubahkan. Ingat bahwa semua itu karena kuasa dan kasih Tuhan. Perbuatan yang buruk pasti memberikan hasil yang buruk. Saya tidak pernah mendapati dalam cerita Alkitab bahwa Tuhan itu mengurus dengan buruk hidup saya dan saudara. Tuhan tidak pernah mengurus dengan setengah-setengah hidup saya dan saudara. Hasil perawatan yang baik harusnya memberikan hasil yang baik. Tapi ingat bahwa pohon ara itu dia tidak mau izinkan dirinya untuk dikelola. Sehingga kemudian ketika pengurus itu datang, maka ada yang berbeda. Harusnya pengurus yang sama, sifatnya sama. Ya. Dan ya ini pelajaran-pelajaran yang sebenarnya kita temukan dalam pelajaran ini bahwa hidup yang berbuah ini Tuhan kehendaki bagi semua orang, tidak terkecuali. Ya, karena kita punya pengurus satu. Kita disebut dengan apa? One Christ. Kita hanya melihat kepada siapa? Teladan siapa? Kristus. Itu paling penting. Karena pengurus kita sama. Tuhan yang mengurus hidup saya dan saudara. Tuhan juga yang punya kasih untuk mengurus hidup orang di luar sana. Karena kita punya pengurus yang sama, Tuhan mau agar kita punya sifat-sifat yang sama. Walaupun faktanya bahwa treatment yang Tuhan berikan kepada pohon anggur dan pohon ara itu berbeda sama sekali. Saya katakan tadi bahwa treatment yang dilakukan kepada pohon anggur itu dia dikuliti selalu. Tapi pohon ara yang dilakukan apa? Kalau kita baca cerita, biarkanlah aku mencari. Biarkanlah aku apa? Menggali-gali akarnya, membersihkan, mengganti tanahnya, pupuknya. Biarkanlah aku memberikan pupuk, mengurusnya. Treatmentnya beda, tapi cintanya sama besar. Amin. Saudara, jangan bandingkan cara Tuhan treat kita dengan orang lain. Orang lain punya cara untuk berbuahnya. Ada masanya berbuah, tapi Tuhan sayang kepada kita semua. Jangan kita iri dengan orang lain. Oh, dia sangat diberkati. Oh, dia sangat dia punya privilege seperti ini. Tidak. Ya, ada orang-orang dengan apa? Hasil buah yang luar biasa. Dia cuma sekali setahun, saudara, tapi hasilnya banyak. Ada yang 3-4 kali apa? Berbuah dalam setahun. Dan kalau kita tidak mau untuk dikelola oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan, maka kita satu saat nanti, lambat atau cepat, kita akan ditebak. Dan kapanpun pemeriksaan bisa dilakukan dalam kehidupan saya, saudara. Saya katakan tadi bahwa hidup yang berbuah itu bukan satu kali terus. Kita perlu apa? Dibantu seterusnya. Nah, kita tentu melihat itu kondisi kita before. Before kita adalah seperti itu, saudara. Ya, kita adalah orang-orang yang susah diatur, tidak mau untuk ditegur. Kita hanya mau melihat diri kita sendiri, tapi tidak mau menerima teguran. Kehidupan kita yang before seperti itu, Tuhan mau perbaiki. Dan saudara pasti bertanya, gimana sih cara Tuhan? Gimana sih cara Tuhan itu menyembuhkan atau melakukan yang baik kepada saya? Saudara, ada 2 perikop yang saya sharing kepada kita hari ini. Di dalam Hosea, pasal yang ke-14 ayat 1-10, kita boleh buka kitab kita dan saya ingin kita baca bersama-sama. Saudara, panggilan kepada kita dalam renungan hari ini adalah panggilan kita untuk bertobat, saudara. Saya katakan fakta bahwa kita tidak ada yang benar satupun tidak. Untuk kita bisa berbuah menghasilkan hal yang baik dalam kehidupan kita, Tuhan katakan hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Kalau kita tidak bertobat, jangan pernah membayangkan kita itu akan menghasilkan buah yang baik. Hosea 14 ayat 1-10 mengatakan seperti ini. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon.
Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasuk seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar dan menghijau, daripada engkau mendapat buah. Saudara-saudara, semua kita bergantung kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau saudara berpikir mau berubah, saya mau berubah jadi baik, datanglah dan bertobatlah kepada Tuhan. Itulah awal mula kita bisa memperoleh kasih karunia untuk kemudian menghasilkan buah-buah yang baik. Jangan berpikir bahwa saya bisa berbuah dengan kesanggupan saya sendiri. Tidak akan pernah, saudara. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena akulah engkau mendapatkan buah. Bahkan lebih luar biasa di dalam Yeskiel. Ya, Yeskiel pasal 36, saya sering ulangi ayat ini, tapi ini penting bagi kita. Bagaimana Tuhan membuat kita berbuah. Bagaimana Tuhan membuat kita berbuah. Yeskiel 36 ayat 19. Saya mau kita juga baca sekali lagi untuk kita bisa memahami bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Yeskiel 36 ayat 19. Aku mengampunkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka ini umat Tuhan, tapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu sudah najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang baru. Amin. Itu cara Tuhan untuk treatment kita. Mungkin kita berbeda dengan pohon anggur, pohon sanobar, dan kita mungkin treatment berbeda-beda, tapi ingat, Tuhan punya cara yang sama, yaitu Tuhan memberkati, memulihkan dari hati kita masing-masing. Dia berikan kepada kita hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan tetap berpegang dan melakukannya. Dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada mereka, kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah. Saudara, kita berbicara hari ini mengenai bagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara. Hari ini kita mau ditegur atau tidak? Untuk menjadi seorang yang berbuah, pertama kita harus bertobat. Kita harus menerima teguran dari Tuhan. Kita harus menerima treatment dari Tuhan yang mau membuat kita berhasil. Hal-hal yang tidak baik dari kita akan disingkirkan dari kita. Dan saudara sekalian, yang menarik dari cerita ini adalah bahwa tidak dikatakan kapan pengurus kebun itu kembali. Tapi yang menarik yang ditemukan di sini adalah bahwa Tuhan memberikan kepada saya dan saudara kesempatan untuk berbuah. Saudara mungkin merasa bahwa hari ini saya sangat tidak bermanfaat. Tuhan masih kasih kesempatan. Ini yang menarik. If it bear fruit, alright. And if not, then after. Ini adalah sebuah statement kasih karunia. Amin. Ketika Tuhan melihat kehidupan saudara, kalau dia berbuah, baik, memang dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau memang saudara-saudara belum bisa menghasilkan yang baik, Tuhan katakan apa? Setelah ini, dia mungkin berbuah. Dan itulah suara kasih karunia saudara. Hari ini adalah kesempatan kita bertobat. Perbuatan buah-buah kehidupan kita bukan soal kita bisa menunjukkan bagaimana kita diberkati, tapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain. Bahkan bukan hanya sekedar kita menunjukkan bahwa kita bermanfaat kepada mereka, kita bisa katakan bahwa apa? Ini oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan. Karena Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau memulihkan namanya yang sudah dicemarkan oleh kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak ciptakan Adam yang baru. Tuhan ambil dia. Tuhan pulihkan dia, Tuhan terus. Amin. Betapa berharganya kita, saudara. Tuhan tidak buang pohon ara yang tidak berbuah itu. Dia kasih kesempatan. Kalau dia berbuah, baiklah.
Kalau belum berbuah, mungkin nanti. Dan tidak diceritakan apakah dia itu tidak berbuah. Cerita itu selesai di sana. Artinya bahwa pilihan ada di tangan saya dan saudara. Apakah kita mau diterima oleh Tuhan untuk berbuah atau tidak? Tapi pastinya bahwa penghakiman terjadi. Kalau tidak berbuah, kesempatan itu mungkin tidak akan pernah datang lagi. Kita akan benar-benar ditebang. Tapi ingat, sekalipun Tuhan menebang saudara dan saya, sekalipun Tuhan harus menyingkirkan saya dan saudara di antara orang-orang lain, sekalipun kita melihat bahwa orang-orang dibinasakan dengan begitu kejinya, tapi ingat, Tuhan pergi dari kita dengan kepedulian yang sangat tinggi. Amin. Tuhan sudah lakukan segala cara untuk menolong kita. Tapi kalau kita tidak mau menerima, Tuhan tetap pergi dengan kepedulian. Tuhan tidak pernah menebang pohon itu dengan sukacita. Satu-satunya yang membuat Tuhan sukacita adalah pohon itu berbuah, bertumbuh dan berbuah. Tuhan tidak pernah sukacita ketika menebang atau menghancurkan hidup saya dan saudara. Tidak. Satu-satunya yang bikin Tuhan senang adalah ketika melihat kita berbuah. Maka Dia akan lakukan segala cara untuk kita berbuah. Tapi pun kita tidak berbuah, ingat, itu pilihan kita masing-masing. Konsekuensi ada di tangan kita. Dan saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah panggilan kepada kita. Inilah proses Tuhan membentuk kita hari ini. Tapi kalau kita menerima panggilan Tuhan, kita akan menghasilkan hidup yang berbuah. Seperti apa? Anda kita berbuah di dalam Kristus adalah kita akan dengan mudah bisa mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Ingat, kasih Kristus yang apa? Melingkupi kita. Karena apa? Dia sudah ajar, lihat. Kamu lihat kan, aku izinkan kamu tinggal di antara orang-orang yang diberkati. Lihat kan, aku juga bisa mengasihi kamu dengan cara ini. Kasih Kristus yang mendorong kita untuk mengasihi orang lain. Kita mudah untuk mengampuni orang lain. Yang tadinya kita mungkin menghakimi, kita akan senang untuk mengampuni. Oh, Tuhan kasih kepada dia, Tuhan juga kasih kepada saya. Ingat bahwa kebun anggur Tuhan bukan hanya di lantai ini, saudara. Kebun anggur Tuhan juga ada di seluruh lantai di bumi ini. Mari kita juga berbuat baik. Kita tunjukkan buah yang baik kepada mereka. Suka membagikan kabar baik keselamatan dan mau untuk memuridkan. Kita tidak hanya sekedar kasih tahu bahwa saya sudah diberkati, saya sudah diselamatkan. Kita juga mau perkenalkan Kristus kepada orang lain. Kemudian bisa bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam segala yang dilakukan. Ini juga tidak mudah, saudara. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam segala yang kita lakukan? Sementara tadi kita adalah sejahat semata-mata. Kita harus izinkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak berguna, yang menghambat kasih karunia Tuhan itu dilepaskan dari kehidupan kita. Barulah kita bisa memuliakan Tuhan dalam segala yang kita lakukan. Mengaku dan bertobat kepada Tuhan dan berdoa agar Ia terus bekerja. Tuhan tidak bekerja satu kali. Ingat, Dia melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan tegur kita setiap hari. Kalau kita punya kecenderungan untuk melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, ingat, Tuhan juga punya kecenderungan untuk menegur kita sekali dan sekali. Jangan pernah lihat bahwa Tuhan sudah menyerah dengan kita. Semakin kita keras kepala, Tuhan semakin apa? Sayang kepada kita. Amin. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Berjuang untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan siapa? Berjuang saudara, bukan hanya pasrah. Kita akan berjuang. Kita akan berjuang dengan mati-matian bahwa Tuhan sudah mengasihi. Itulah tanda orang yang berbuah. Kita akan berjuang untuk membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena tadinya kita sudah menajiskan. Mari kita bertobat dan kita akan melihat perjuangan kita bukan perjuangan yang akan sia-sia. Sekalipun kita akan dijudge oleh orang, sekalipun kita akan dituding oleh orang, saudara. Mari kita berjuang karena semua itu sudah pasti memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbuah yang berkenan kepada Tuhan adalah kita tinggal di dalam kasih. Ingat, kasih yang tadi sudah menjadi berkuasa dalam kehidupan kita sehingga kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita berbuah oleh karena kasih Tuhan ada dalam kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita baca Alkitab, kita berdoa, kita selalu puji Tuhan. Saudara, jangan abaikan hal yang kecil seperti ini. Belajar Alkitab dan berdoa itu menandakan bahwa saudara juga sedang berjuang sama. Saudara dan saya berjuang untuk terus berbuah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menjadi korban yang apa? Yang menyenangkan Tuhan. Saudara ingat cerita tadi ketika pohon ara ini diumpamakan bahwa terjadi pembunuhan yang keji di mana? Di bait suci. Pontius Pilatus dalam sebuah serangan tiba-tiba dia membunuh orang-orang Galilea. Saudara tahu itu terjadi di mana? Terjadi di bait, di pelataran bait suci. Tempat di mana kasih karunia itu apa? Ditunjukkan. Tapi ingat, jangan sampai kita mati sia-sia, mati konyol seperti siapa? Orang-orang. Pastikan bahwa kita mati, sekalipun harus mati, kita mati karena apa? Kita memperjuangkan nama Tuhan. Tidak akan ada yang sia-sia.
menjadi berguna, ya, dan terasa bagi orang lain. Saudara, ada anggur yang asam. Ada anggur yang asam, saudara. Pohon anggur itu bukan dia berbuah, tapi ya dia berbuah, tapi ingat ada buah yang asam. Ketika Tuhan panggil saya dan saudara berbuah, itu harus apa? Terasa. Kita bukan hanya dipanggil untuk ada sebagaimana kita ada. Kita terlihat ada, kita bertumbuh. Tuhan tidak panggil kita sebagai pohon yang hanya ada dan bertumbuh dan teridentifikasi sebagai pohon yang bertumbuh. Tapi Tuhan mau supaya kita apa? Berbuah. Tidak sampai di situ, saudara. Buah kita itu harus terasa. Ada buah yang manis tapi tidak menyehatkan, saudara. Ada kata-kata kita yang memang kata-kata baik tapi tidak menyehatkan. Mari, saudara, Tuhan panggil kita untuk naik level. Amin. Tuhan tidak mau kita hidup hanya seperti hari ini atau hari kemarin. Tuhan mau kita memiliki pemikiran yang lebih tinggi yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan sedang proses kita. Saya sangat sedih ketika orang mengatakan, kalau bicara sama orang muda, kasih bahasa orang muda dong. Kalau bicara sama orang muda, pakailah cara pendekatan kepada mereka. Kapan kita naik kelas, saudara? Saat ini dunia sedang hancur. Kalau orang-orang muda diberikan kata-kata yang meleleh mereka akan terhamil. Bukan waktunya, saudara. Sakit itu harus kita rasakan sekarang untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik. Orang-orang tua jangan menyerah dengan anak-anak. Tidak cukup kita berdoa kepada Tuhan, bantu anak saya yang sudah keras. Lakukan sesuatu, tegur dengan keras, saudara. Tidak ada waktunya lagi. Karena penghakiman juga datang kepada kita saat ini. Kalau tidak segera berbuah, akan ditebang. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan hari ini, mari kita gunakan dengan baik. Saudara, ini message yang sangat keras. Berbicara mengenai hidup yang berbuah, jangan saudara berbicara mengenai hidup yang diberkati kelimpahan. Hidup yang limpah, dilimpahi dengan kasih karunia. Berbuah bermanfaat bagi lebih banyak orang. Bahkan memuliakan nama Tuhan, bukan menajiskan nama Tuhan. Saya sampaikan firman ini dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama berdiri. Kita berdoa menyerahkan hati kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Kita rindu agar Tuhan memakai kita. Satu statement terakhir kepada kita adalah bahwa menjadi orang Kristen yang berbuah bukan sekedar membuat daftar dan memeriksa apa-apa yang sudah dilakukan. Oh, saya sudah berbuah. Tetapi dengan menjadikan keberadaanmu dan karakter esensial kita diubah, diperbaharui, dan secara bertahap disesuaikan dengan gambar dan rupa Kristus. Saudara-saudara sekalian, ingat, kita bukan hanya orang-orang yang sedang tidak berbuah. Kita mungkin sedang berbuah, tapi ingat, buah kita mungkin perlu untuk diperbaharui. Mungkin kata-kata kita kurang manis, mungkin pandangan mata kita kurang manis, mungkin senyuman kita kurang tulus. Let's pray. Mari kita berdoa menyerahkan hal terkecil yang mungkin kita sulit untuk ubah, tapi itu sudah bertahan untuk waktu yang lama. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami masing-masing di dalam tangan. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami tanpa syarat. Tapi Tuhan, pada akhirnya jika kami tidak mendengarkan suara, tidak mau menerima akan uluran tangan-Mu yang penuh kasih, pada akhirnya kami akan membiarkan diri kami untuk ditebang. Karena saat itu mungkin hidup kami sudah tidak bermanfaat sama sekali. Tapi selagi masih ada kesempatan, Tuhan katakan pada hari ini, ya, kalau dia berbuah, memang itu baik adanya. Tapi bila mana belum berbuah, atau mungkin buahnya belum manis, mungkin setelah ini, setelah kita lakukan beberapa perubahan-perubahan, setelah kita melakukan beberapa komitmen, setelah kita melakukan atau mengucapkan beberapa janji-janji dengan hati yang tulus, mungkin perubahan itu akan datang. Saudara dan saya dipanggil hari ini untuk menjadi saksi-saksi. Bukan hanya bersaksi bahwa kita sudah diberkati, tapi kita bersaksi bahwa Tuhan selalu bekerja bersama dengan kita. Kita mau tunjukkan bahwa Tuhan, hari ini aku bisa berkata-kata Engkau. Tuhan, hari ini aku bisa melakukan sesuatu oleh karena Engkau. Kalau bukan karena kelemah lembutan dan kerendahan hatimu, aku tidak bisa berbuat. Family semuanya, serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dari sanalah Tuhan akan bekerja. Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala puas kepada karena dari sana terpancar kehidupan. Tapi bila mana hati kita selalu memancarkan yang tidak baik, kita sedang membunuh diri kita sendiri. Dan Tuhan tidak mau untuk kita hancur. Tuhan akan melakukan daya upaya paling maksimal, paling terbaik, yang terakhir dia akan lakukan hari ini untuk menyelamatkan kita. Amin, saudara. Tuhan sedang berjuang bagi. Tuhan sedang berjuang peduli kepadamu, melebihi engkau peduli pada dirimu sendiri. Oh, betapa dalamnya kasih Tuhan. Hari ini family yang sudah datang, engkau sudah menerima urapan kasih karunia Tuhan. Engkau sudah ditegur dengan cara yang luar biasa. Karena teguran itu datang dari hati kasih Tuhan. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan. Kekurangan dan kelebihanmu bawa di bawah kaki Tuhan. Pandanglah salib Kristus
Lihatlah kepada pribadi yang sudah berkorban dan melakukan segala-galanya bagimu. Saudara mungkin tidak tahu, tapi dia tidur siang dan malam untuk mendampingi. Dia selalu ada bersamamu. Dia menangis ketika engkau melakukan kejahatan-kejahatan. Dia tidak mau engkau binasa, saudara. Lihatlah, pandanglah kepada salib itu. Saat hatimu terketuk, bukalah. Dari sana Tuhan akan mulai dengan percikan yang kecil itu. Lalu terangnya akan bercahaya di dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi terang bagi orang lain. Saudara, lihatlah dunia kita sekarang. Jangan menyerah dengan keadaan ini. Jangan menyerah dengan keadaan dunia ini. Katakanlah kebenaran sebagai kebenaran. Katakanlah yang salah sebagai yang salah. Tuhan sedang pakai padamu saat ini. Jika Tuhan masih izinkan engkau tumbuh dan berada di dalam kebunnya, artinya Tuhan masih lihat potensimu, fungsimu, manfaatmu pada saat ini. Gunakanlah, pakailah dirimu untuk digunakan oleh Tuhan. Karena dunia sedang membutuhkan. Mari saudara-saudara sekalian, jangan menyerah dengan keluarga kita. Itulah kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Jangan bahkan menyerah dengan diri kita sendiri. Mari serahkan diri kita kepada Tuhan. Setelah itu kita akan melihat hidup kita akan lebih bercahaya. Dan cahaya kita terang menerang. Dan orang akan melihat itu. Pemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk segala kesempatan yang sudah diberikan hari ini untuk mendengarkan. Biarlah kuasa Tuhan terus bekerja dalam hati. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan